Allahumma sholli sholatan menyakitkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy peristiwa beliau dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lantas kemudian naik ke atas langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, sampai langit yang ketujuh, tembus sampai ke Sidratul Muntaha, dan katanya Rasulullah bertemu dengan Allah Jalla Jalaluh. Orang-orang kafir menertawai Nabi kita Muhammad dan ngenyek Nabi Muhammad, mengenyek Nabi Muhammad, mengatain Rasulullah dengan kata-kata yang sangat menyakitkan hati dan sahabat Nabi. Nabi dikatain sebagai penipu, Nabi dikatain orang gila, Nabi dikatain tukang sihir. Mana mungkin engkau Muhammad berjalan begitu cepatnya dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa, apalagi sampai ke langit yang ketujuh dan bertemu dengan Tuhan? Mustahil. Sedangkan zaman itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berjalan dari Masjidil Haram mengendarai kuda yang tercepat pun pakai jaran sing paling ngebut, perjalanan dari Masjidil Haram Makkah menuju ke Palestina, Masjidil Aqsa yang ada di dalamnya membutuhkan perjalanan 40 hari. Bagaimana yang jalan kaki? Apalagi ini engkau mengatakan baru saja ke Masjidil Aqsa. Kamu nggak pernah kemana-mana, nggak pernah keluar kemana-mana, dan kamu katanya naik ke atas langit. Gila kamu. Dicemooh. Maka Nabi Muhammad akhirnya diberikan berita gembira oleh Allah dengan ungkapan Subhanalladzi asra ila akhir al-ayat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mustahil bila Nabi sendiri yang berjalan, tetapi kalau Allah yang menjalankan, idza qada amran ayyaqula lahu kun fayakun. Gak ada yang mustahil. Yang pertama. Dan yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kalimat Subhanalladzi, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di situ beliau menyampaikan tanazzuhan 'anil makarih, ketika kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan hati. Ada orang yang mencaci maki kepada kita, atau kita melihat sebuah kemungkaran yang di hadapan kita, di mata kita, kata beliau, yaitu kita mengucapkan subhanallah dan kemudian astaghfirullahaladzim. Jadi kalau kita ada orang yang maksiat terang-terangan di depan kita, ada kawan kita pakai sabu-sabu, ada kawan kita yang sedang pacaran, wah. Terus ada yang di siang bolong di bulan Ramadan enak-enakan merokok, makan di warung cuman kelihatan kakinya tok goyang-goyang. Giliran didelok tekan dukur, ternyata orang Mekarjaya. Pak Kades, apa sih ngomong Pak Kades ini? Kalau yang ngomong Pak Kades nanti dikasih uang sama Pak Kades nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat sesuatu yang bertentangan dengan agama, bertentangan dengan hati kita, maka di situ kita disunnahkan menyebut subhanallah, lantas kemudian astaghfirullahaladzim. Berbeda ketika ada pujian kepada kita, ada orang yang memuji kita, wonten tiyang semuji-muji kula lan panjenengan, ada melihat sesuatu keajaiban, keagungan, keindahan yang ada di depan mata, ada ulama, ada habaib, ada kiai, ada ustaz, ada tokoh masyarakat, ada santri baru pulang, hafal alfiyah, hafal Al-Quran, sesuatu yang nikmat yang kita menginginkan nikmat itu sama kita mendapatkannya. Maka Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengajarkan kepada kita sunnah kita mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin Masya Allah. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat, ada orang ngasih duit, dapat panen, Masya Allah, sebentar lagi panen Insya Allah, amin amin, sehingga amin tidak gelem panen, mudah-mudahan aminnya makmur, amin, tambah makmur Insya Allah ya, mendapatkan panen yang bagus, padinya bagus,
yang punya tambak ikannya banyak, rizkinya berlimpah ruah, anaknya sehat-sehat. Ada yang muji. Kalimat yang dianjurkan yang harus kita baca adalah alhamdulillahirabbil alamin, terus kemudian disambung dengan masya'un. Itu yang pertama, hikmah di dalam subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan ila akhiril ayah. Yang nomor dua, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala di situ menyampaikan dan mentakdirkan Rasulullah Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan kalimat asra bi 'abdihi lailan, bi 'abdihi dulu. Kenapa Rasulullah menyambut dengan kalimat bi 'abdihi? Kenapa tidak bi nabiyhi? Kenapa tidak bi rasulihi? Sedangkan Allah di dalam firman-Nya ketika menyebutkan nama nabi yang lain, contohnya Nabi Yahya. Nabi Yahya Allah menyebutkan bagaimana? Annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyya. Allah menyebutkan kalimat sayyida wa nabiyya, tetapi untuk Nabi Muhammad Allah menyebutkan bi 'abdihi, tidak bi nabiyhi, tidak bi rasulihi. Jadi ulama di situ menyatakan kedudukan bi 'abdihi lebih tinggi daripada bi rasulihi wa bi nabiyhi. Sebab apa? Sebab Allah